Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Dokter Anggi yang muntah di gereja Katolik Manchester, Inggris kemarin dilaporkan guys. Wow, gila, luar biasa. Dan yang melaporkan bukan orang sembarangan guys. Langsung Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia. Wow, gila. Luar biasa. Yang melaporkan bukan orang sembarangan. Ini orang yang sangat penting. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau orang yang penting melaporkan Dokter Anggi ini, apakah akan ditanggapi atau tidak? Apakah ini permasalahan serius atau tidak? Kemudian, apakah semua orang Kristen setuju dengan pelaporan Dokter Anggi, seorang muslimah yang katanya muntah di gereja ini? Apakah semua orang Kristen sepakat dengan pelaporan ini? Ini yang perlu kita bahas ya. Ini pertanyaan besar ya. Kemudian selain itu ternyata Dokter Anggi ini diduga dia adalah pendukung Anies atau anak abah. Wow, gila. Kenapa sih anak abah itu kelakuannya aneh-aneh gitu? Apakah semua anak abah itu intoleran? Bagaimana mungkin? Saya tuh nggak habis pikir ya. Bagaimana mungkin seorang dokter yang punya klinik, ya, diduga dia seorang dosen, tapi kelakuannya itu seperti itu? Bagaimana mungkin? Ini ada pertanyaan besar gitu ya. Kok bisa? Ya, berarti ada sesuatu misteri yang belum terpecahkan. Jadi di video ini kita akan memecahkan misteri kenapa orang yang berpendidikan melakukan seperti itu. Kenapa orang yang berpendidikan melukai hati umat agama lain? Bagaimana dengan orang yang tidak berpendidikan? Bayangkan, ya orang yang berpendidikan saja udah seperti itu. Bagaimana dengan orang yang tidak berpendidikan? Jadi, saya akan bahas di video ini sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Mohon maaf bagi teman Muslim dan teman Kristen. Saya akan kuliti sampai ke akar-akarnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi gini guys ya, jujur dari hati saya yang paling dalam ya. Sebenarnya saya itu prihatin dengan Dokter Anggi ini. Kalau bisa nggak usah dilaporin lah, ya itu dari hati saya yang paling dalam ya. Tapi karena saya content creator, ya YouTuber, ya boleh dong ya saya mengutarakan opini saya pribadi. Tapi gini. Kalau kita perhatikan di Konoha itu ada banyak ya orang yang dilaporkan seperti yang baru-baru ini viral di media sosial, yaitu seorang pendeta Dedi yang diduga menista agama sudah divonis 2 tahun. Tapi permasalahannya kan ya mereka itu keras sama umat Kristen ya. Jadi ini yang jadi permasalahan. Gini, kalau misalnya nih ya agama RT 6 ini ya mereka tidak pernah misalnya terlalu keras gitu ya terhadap pendeta-pendeta misalnya, orang-orang Kristen misalnya gitu. Ya, menurut saya pribadi ini masalahnya akan selesai gitu, nggak jadi masalah. Ya, kalau dari sudut pandang saya nggak usah dilaporin ngapain gitu ya kan. Karena ajaran Kristen itu kan ajaran kasih. Ya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ajaran Kristen kan seperti itu ya. Ngapain ya kan. Tapi ya karena ya ini ada garis besar ya. Ini penting banget guys. Karena pendeta-pendeta dan apologet-apologet Kristen itu banyak yang diburu. Padahal mereka cuma diskusi aja, seperti Edis TV misalnya, dan lain sebagainya. Itu yang jadi permasalahan. Ya, kalau saling misalnya nih ya, saling merasa bahwa ya udahlah nggak apa-apa lah, ya kita kan senegara gitu ya, sebangsa setanah air, ya nggak jadi masalah gitu ya. Nah permasalahannya kan tidak adil gitu ya. Bahkan Ustaz Abdul Somad sampai sekarang nggak pernah minta maaf coy. Nggak pernah minta maaf. Padahal ya efek daripada perkataan Ustaz Abdul Somad itu, ada anak SMP di Jawa Tengah menggergaji salib ya. Bayangkan. Bahkan dulu sempat dugaannya Gibran marah karena ada salib yang digergaji di pemakaman. Itu efek daripada perkataan Ustaz Abdul Somad. Jadi ini yang perlu kita pahami gitu ya.
Sebenarnya saya tuh nggak pengen ya, nggak usah dilaporin ngapain gitu ya. Tapi ya karena perlakuan mereka terhadap orang-orang Kristen ya, orang-orang Nasrani ya, ya gimana ya kan? Jadi ada semacam saling balas dendam satu sama lain. Ya, ada semacam lingkaran setan. Kapan ini berhenti? Kapan lingkaran setan ini berhenti? Biasanya lingkaran setan ini berhenti kalau sudah berkesadaran. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu kan anak abah, pantesan kelakuannya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan, apakah semua anak abah seperti itu? Kalau saya perhatikan ya, saya tidak menjudge anak abah di sini ya. Mohon maaf ya, siapa tahu ada yang nonton video ini anak abah ya. Gini. Kalau saya perhatikan itu, anak abah ini biasanya dominannya, kalau saya perhatikan itu sangat-sangat fanatik dalam beragama. Nggak semua, tapi ya disclaimer on ya. Tapi rata-rata seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa mereka sangat-sangat fanatik? Apa alasannya? Jadi gini guys. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Tapi gini, kalau sesuatu hal itu berlebihan, terlalu fanatik, itu sangat tidak bagus. Dalam hal apapun. Dalam sepak bola kita terlalu fanatik itu tidak bagus. Dalam sains juga terlalu fanatik tidak bagus. Dalam memuja-muji Anies juga itu enggak bagus ya. Kalau terlalu fanatik ya, dalam beragama juga terlalu fanatik nggak bagus. Dalam hal apapun nggak terlalu bagus kalau kita fanatik. Ya, fanatik itu membutakan otak gitu. Fanatik itu gini guys ya. Kita itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Itu orang yang fanatik. Mereka tidak pernah melihat sudut pandang yang lain gitu. Artinya gini ya. Biasanya orang yang beragama itu hanya melihat dari sudut pandang atau kacamata agamanya. Ya, misalnya ya, agama RT6 misalnya. Jadi agama RT6 di Konoha itu biasanya menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling suci, dan agama lain juga seperti itu biasanya ya. Agama Samawi atau agama Abrahami kan biasanya seperti itu ya. Ya, biasanya mereka akan menganggap bahwa agama yang paling masuk surga gitu ya. Tapi gini guys, ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan surga ya, gini. Kalau Tuhan itu satu, kenapa dia pilih kasih terhadap agama tertentu gitu. Misalnya hanya agama RT6 yang masuk surga, agama lain sesat. Ya kan? Kenapa Tuhan hanya menciptakan satu surga? Dan itu khusus bagi agama tertentu. Bukankah semua manusia ini ciptaan Tuhan? Ya kan? Lalu kenapa Tuhan itu pilih kasih gitu? Bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Lalu kenapa dia pilih kasih terhadap agama tertentu? Apakah ini semacam doktrin gitu, kalau ada yang mengatakan bahwa agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci, agama lain masuk neraka, apakah ini cuma doktrin doang? Apakah ini semacam prinsip daripada parpol gitu? Partai politik kan seperti itu ya. Partai gue yang paling benar, oh partai lain itu sesat. Oh partai gue lah yang bisa memenangkan presiden. Oh partai gue lah sebenarnya yang paling wow. Oh partai lain itu nggak bagus ya, ideologinya nggak bagus. Apakah agama itu sekarang sudah berubah jadi partai politik gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya mengatakan, ya agama gue yang paling benar, agama lain sesat, agama lain itu bukan agama pilihan Tuhan. Nah, kalau logikanya seperti itu ya, mohon maaf ya, kalau saya perhatikan, agama lain juga bisa berpikiran seperti itu guys. Agama lain juga mengatakan, misalnya agama A mengatakan, agama gue yang paling benar, agama lain sesat. Agama lain itu dongeng misalnya. Agama B juga mengatakan hal yang sama. Oh agama A itu dongeng gitu. Agama C juga seperti itu. Oh agama lain itu dongeng. Jadi ada 4.000 agama di dunia ini mengatakan bahwa ya agama gue yang paling benar, agama lain itu dongeng. Jadi tanpa kalian sadari ya, kalau Anda mengatakan bahwa agama Anda itu paling benar, agama lain itu dongeng, ya agama lain juga bisa melakukan hal yang sama. Nanti ujung-ujungnya apa? Sakit hati. Ujung-ujungnya seperti ini ya. Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, kenapa ada orang yang sampai berani mengatakan dia muntah di gereja ya. Itu artinya bahwa dia punya ideologi bahwa agamanya yang paling benar, agama lain sesat gitu. Dia nggak bakal berani mengatakan bahwa agama lain itu misalnya nih ya, dia muntah di gereja gitu. Apakah dia berani mengatakan seperti itu di ruang publik gitu ya? Ya diviralkan gitu. Kalau dia tidak berpikir bahwa agama lain sesat, saya cuma bertanya ya. Itu pertanyaan besar. Jadi ini yang jadi permasalahan. Kadang-kala kita berpikir bahwa agama lain sesat, agama kita paling benar. Padahal ya agama itu ya keyakinan, kepercayaan atau belief itu ya untung-untungan ya, bisa benar, bisa salah gitu. Namanya keyakinan ya kan.
belief ya. Belief ya, faith, keimanan. Itu kan definisinya ya untung-untungan gitu ya. Bisa benar, bisa salah gitu. Jadi orang yang terlalu pede dengan keimanannya, agamanya itu, ya dia tidak melihat probabilitas yang lain gitu ya. Bisa aja itu salah, bisa aja itu keliru, ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Jadi terlalu fanatik itu nggak bagus, guys. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa jadi negara maju kalau mereka fanatik. Nggak ada. Coba sebutkan satu saja negara maju dunia ini yang fanatik. Nggak ada. Kagak ada, coy. Jadi berhentilah, stoplah untuk terlalu fanatik dalam beragama. Santai aja gitu, biasa aja gitu ya. Di Konoha itu kalau saya perhatikan itu kalau kita beragama itu terlalu simbolis gitu ya. Misalnya nih ya, di Konoha itu banyak orang berpikir bahwa baju agamis itu adalah baju orang-orang Arab gitu. Ya karena apa? Karena kita tuh terlalu simbolis melihat dari luar-luarnya aja gitu. Dalam beragama kita itu terlalu simbolis. Kenapa kita terlalu simbolis? Apa alasannya? Ya karena itu yang paling mudah dilakukan. Ya, dalam beragama yang paling mudah dilakukan itu pakai baju agamis kan? Emang susah gitu pakai baju agamis? Berhijab gitu? Enggak susah kan? Yang susah itu jujur. Menghargai orang lain. Menghargai yang beda agama. Itu yang paling susah. Toleransi. Ya, itu yang paling susah. Kemudian, selain itu, kalau saya perhatikan itu, ya kita tuh ada semacam kekeliruan dalam baju agamis kalau saya perhatikan. Jadi gini, kita menganggap bahwa baju agamis itu adalah baju yang berasal dari Arab gitu ya. Warga Konoha kan banyak berpikir seperti itu ya. Tapi gini, kalau agama, misalnya katakanlah agama RT6 misalnya. Agama RT6 ini lahirnya di Kutub Utara misalnya. Ya, di situ tercipta agama RT6 misalnya. Maka baju agamis di sana ya pasti menggunakan mantel, menggunakan sepatu boot gitu ya, menggunakan baju anti salju gitu ya kan. Masa kita menggunakan baju seperti itu di Konoha? Kan nggak lucu ya kan. Panas-panas ya, terik gitu ya. Kita mencangkol di sawah pakai baju mantel. Kan nggak mungkin. Ya kan? Kita pakai baju gamis mencangkol kan nggak mungkin ya. Nggak masuk akal. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Jangan terlalu fanatik berlebihan dalam beragama. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa jadi negara maju kalau terlalu fanatik ya. Jadi kita itu tidak mengarah ke kemajuan bangsa, tapi mengarah ke terpurukan. Buktinya apa? Buktinya makin banyak kasus-kasus seperti ini karena apa? Karena kita terlalu fanatik berlebihan dalam beragama. Ini namanya fanatisme berlebihan dalam beragama. Kenapa ada kasus-kasus seperti ini? Ya. Kemudian ya, bagaimana dengan laporan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya ini? Apakah ini serius atau tidak? Yes. Ini serius, guys. Ya, dan bagaimana tanggapan orang-orang Kristen yang nonton video ini? Apakah kalian setuju atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, saya nggak setuju ya. Kenapa saya nggak setuju? Ya karena ini akan terus seperti lingkaran setan. Ya cuman nih sah-sah aja kalau misalnya ada yang melaporkan, sah-sah saya tidak melarang gitu ya. Itu opini saya pribadi gitu. Boleh dong saya beropini ya. Ya, jadi saran saya bagi yang nonton video nih ya, apapun agama kita, jangan terlalu fanatik ya. Karena agama itu kan keyakinan. Keyakinan itu artinya belum tentu benar gitu ya, belum tentu terbukti secara ilmiah. Ya karena surga dan neraka juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Itu dari sudut pandang keyakinan boleh-boleh aja kita percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Tapi kalau dari sudut pandang ilmiah, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti karena saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, tidak percaya dengan Tuhan. Enggak seperti itu konsepnya. Biar kita pahami ya, berdasarkan keilmuan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama lain sesat, agama kita yang paling benar, ya agama kita juga belum tentu masuk surga gitu. Jangan terlalu pede gitu ya. Jangan terlalu menyesatkan agama lain gitu. Sehingga ya tidak muncul hal-hal seperti ini. Ya, menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, ada orang yang beragama mengatakan gue pengen muntah di gereja itu karena dia menganggap bahwa agama lain sesat. Ya itu menurut keyakinan saya. Jadi itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari ideologi atau prinsip agama itu sendiri. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya
budi tanpa pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini ya. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.